Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Maulid Ihsan, NIM 2011032008 dari Prodi D4 Teknik Perencanaan Irigasi dan Rawa. Baik, di sini saya akan membuat tugas presentasi tentang cost budget untuk proyek konstruksi. Mata kuliah estimasi biaya, dosen pengampu Insinyur Dharma Hendra, ST, MT, IPM, CST. Cost budget sebagai alat kendali. Cost budget, terus pelaksanaan proyek, pembelanjaan, realisasi biaya sesuai budget, dan penyimpanan biaya, dan tindakan koreksi. Maksud dan tujuan cost budget. Yang pertama, untuk mematok biaya pelaksanaan. Yang kedua, untuk memberikan batasan uang yang disediakan untuk biaya pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, cost budget harus realistis terhadap kenyataan yang diharapkan. Cost budget versus cost estimate. Pengertian cost estimate dan cost budget itu, cost estimate diperlukan untuk perkiraan harga penawaran atau kontraktor untuk keperluan eksternal dan format tidak standar. Selanjutnya itu cost budget, diperlukan untuk biaya produksi atau pelaksanaan untuk keperluan inter dan format standar. Hubungan CB dan CI. Cost estimate yang didasarkan oleh cost budget yang realistik kemudian ditambah dengan markup. Cost budget mendahului cost estimate. Yang kedua, cost estimate yang diperkirakan berdasarkan tingkat persaingan yang ada, kemudian nantinya dijabarkan ke dalam cost budget untuk patokan biaya pelaksanaan. Cost estimate mendahului cost budget. Yang ketiga, butir menunjukkan bahwa cost estimate didahului oleh cost budget, biasanya karena waktu yang diberikan cukup. Butir menunjukkan bahwa proses cost estimate tidak didahului oleh cost budget, biasanya karena waktu yang diberikan sangat terbatas. Butir 3 dan 4, semuanya mungkin terjadi, tetapi seharusnya cost budget tetap realistik. Hubungan cost budget dan cost estimate. Cost estimate merupakan cost budget BL cadangan dan cost budget BTL. Cost budget dan pengendalian. Kasus dianggap linear seperti pada kurva berikut. Strategi pelaksanaan. Dalam pembuatan cost budget atau anggaran biaya pelaksanaan proyek harus ditetapkan lebih dahulu strategi pelaksanaan. Dalam menetapkan strategi pelaksanaan ada dua pertimbangan, the buy or make decision. Bila keputusannya buy, maka yang dilakukan adalah merupakan procurement issue. Bila keputusannya make, maka yang dilakukan merupakan resource issue. The make or buy decision diterapkan baik untuk barang yang memerlukan proses maupun jasa pelaksanaan. Contoh barang meliputi berbagai barang yang memerlukan proses, akan diproses sendiri atau make atau beli sudah proses. Misalnya beton, aspal, hot mix, posen, dan daun pintu atau jendela dan lain-lain. Contoh jasa pelaksanaan pekerjaan dilakukan sendiri atau make atau diserahkan ke subkontraktor. Bagan strategi pelaksanaan dapat kita lihat seperti bagan berikut. Strategi pelaksanaan ke depan. Strategi pelaksanaan proyek konstruksi mendatang
bagi main kontraktor adalah penggunaan jasa subkontrak. Alasan penggunaan jasa subkontraktor adalah antara lain sebagai berikut. Target sales perusahaan yang terus meningkat, sementara itu sumber daya sendiri terbatas, dan mulai berkembangnya jasa spesialis di bidang jasa konstruksi. Unsur-unsur biaya langsung proyek. Dari kegiatan proses produksi, proyek konstruksi biasa dilakukan terdiri dari biaya upah tenaga konstruksi, biaya material konstruksi, biaya alat konstruksi, biaya subkon, dan biaya lain-lainnya seperti persiapan, overhead lapangan, dan lain-lainnya. Kode biaya atau cost kode. Untuk keperluan pedoman pembiayaan, maka unsur-unsur biaya tersebut perlu diberi kode. Proses pencatatan yang pertama itu proses pencatatan biaya atau pembukuan dilakukan oleh bagian akuntansi setelah diberi kode oleh cost engineer. Informasi biaya dari akuntansi diperlukan oleh engineer dalam proses pengendalian. Selanjutnya yang ketiga, kode biaya dalam cost budget sebaiknya sama dengan kode pada akuntansi. Kode pembukuan. Secara keseluruhan semua bukti transaksi dilakukan dan semua transaksi dibukukan dan diberikan pengkodean. Seperti tidak ada dalam pemberian kode, setiap perusahaan dapat membuat sendiri. Contoh untuk pembahasan pengkodean sebagai berikut. Pendapatan 1, biaya langsung 2, pajak 3, biaya tidak langsung 4. Kode unsur biaya langsung. Dari contoh bahasan di atas, kode biaya langsung yaitu 2 dirinci lagi menjadi subkelompok. Jenis biaya itu seperti biaya bahan 2.1, biaya upah 2.2, biaya alat 2.3, biaya subkon 2.4, biaya pers atau panel 2.5. Biaya overhead lapangan itu 2.6. Kode jenis tiap unsur BL. Untuk keperluan tindakan dari manajemen diperlukan kode jenis dari tiap subkelompok. Kode subkelompok bahan itu 2.1, untuk semen 2.1.1, pasir 2.1.2, batu pecah 2.1.3, besi beton 2.1.4, dan seterusnya 2.1.n. Kode jenis tiap unsur BL. Kode sub kelompok upah itu 2.2. Penggalian tanah 2.1.2.1. Penggalian pasangan batu 2.2.2, pekerjaan cor beton 2.2.3, pekerjaan pembesian 2.2.4, pekerjaan backcasting 2.2.5, dan seterusnya. Kode pay item. Harga jual dari suatu proyek adalah merupakan kumpulan dari harga pay item atau item pekerjaan. Yang kedua, sedang dalam cost budget nilai pay item tidak tampak karena terurai, sehingga cost budget tidak dapat dipakai sebagai feedback bagi cost estimate. Yang keempat, untuk keperluan manajemen terkadang diperlukan informasi real cost dari pay item. Kode pay item. Bila diperlukan untuk pay item diberikan kode dengan digit keempat. Contoh, untuk item beton pondasi, misalnya sebagai pay item nomor 2, maka untuk semen pada beton pondasi tersebut diberi kode 2.1.2.1.2.
Kesulitan kode pay item. Walaupun kode pay item penting untuk mengetahui real cost pay item, tetapi dalam kenyataan ada kesulitan. Kesulitan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Material atau alat pekerjaan penunjang terkadang untuk beberapa item pekerjaan tercampur. Yang kedua, sering terjadi switching sumber daya antar item pekerjaan. Penerapan kode item. Bila penerapan kode item dianggap penting, maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk material atau alat pekerjaan penunjang yang dipakai bersamaan harus dibagi atau dipisahkan secara jelas antar item pekerjaan yang terkait. Jangan melakukan switching sumber daya, atau bila terjadi switching, harus dicatat dengan baik dan dilakukan evaluasi. Kebijakan pokok dalam cost budget. Dalam penyusunan cost budget perlu kebijakan pokok yang jelas tentang strategi pelaksanaan atau make buy, yaitu 1. Kebijakan subkontrak, yang kedua kebijakan pembelian bahan setengah jadi atau SPT, red mix concrete, aspal, hot mix, komponen beton precast, dan lain-lainnya. Kebijakan subkontrak. Kebijakan subkontrak didasari atas pertimbangan sebagai berikut. 1. Menghindari atau mengurangi risiko. 2. Menghemat penggunaan sumber daya sendiri. Yang ketiga, memanfaatkan potensi luar. Yang keempat, menyederhanakan cost budget. Yang kelima, mengurangi kegiatan pengendalian. Yang keenam, membina hubungan kerja dengan mitra. Kebijakan pembelian bahan. Kebijakan pembelian bahan setengah jadi didasari pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi peralatan proyek. Yang kedua, memperingan kontrol atau biaya jadi fix. Yang ketiga, mengurangi kepadatan kegiatan lapangan. Yang keempat, menghilangkan risiko. Yang kelima, memanfaatkan potensi luar. Dan yang keenam, menyederhanakan cost budget. Dan yang ketujuh, menjamin kualitas produk. Cost budget untuk bahan dan upah. Untuk membuat cost budget bahan dan upah diperlukan kertas kerja dengan contoh sebagai berikut. Cost budget untuk alat sendiri. Biaya alat per jam dihitung sebagai berikut. 1. Kebutuhan bahan bakar minyak jumlah premium F dikali 0,3 X PKL per jam. Jumlah solar F dikali 0,2 dikali PK. Kebutuhan pelumas, jumlah pelumas F dikali PK per 195,50 ditambah C per T L per jam. Budget untuk alat sendiri. Kebutuhan minyak hidrolis, jumlah minyak hidrolis sama dengan C per T dikali setengah L per jam. Kebutuhan grease. Cost budget sebagai perbaikan alat. Biaya perbaikan alat dipengaruhi oleh umur ekonomi alat, umur alat, harga alat. Cost budget untuk subkon dan lain-lain. Penawaran subkon untuk porsi yang akan disubkan ditetapkan sebagai budget per item pekerjaan. Budget untuk pekerjaan perkerasan atau penyelesaian dirinci sesuai kebutuhan. Yang ketiga, budget untuk overhead dirinci sesuai kebutuhan. Master cost budget atau rekap. Dari rincian harga penawaran yang tercantum dalam kontrak harus diuraikan menjadi anggaran pelaksanaan, kemudian direkap menjadi master anggaran. Harga penawaran dalam kontrak, jenis pekerjaan, quality, harga satuan, sama dengan jumlah harga. Harga biaya pelaksanaan, yang pertama itu biaya langsung proyek terdiri dari biaya upah, material, alat subkontraktor, persiapan, dan overhead lapangan.
Biaya tak langsung terdiri dari overhead kantor, pusat, cabang, perwakilan, penyusutan aktiva. Pajak-pajak terdiri dari PPN dan PPh. Cadangan laba termasuk cadangan risiko. Formulir cost budget 1 dapat kita lihat pada tabel berikut. Formulir master cost budget 2 seperti tabel. Rincian anggaran biaya langsung. Rincian anggaran biaya langsung untuk pelaksanaan harus dirinci untuk di keperluan operasional. Itu upah terdiri dari pekerjaan galian, timbunan, pasangan, cor beton, pendulangan, formwork, dan seterusnya. Material terdiri dari material beton, pasir, bata, batu kali, semen, kayu, tegel, dan seterusnya. Alat terdiri dari depresiasi, BBM atau pelumas, perbaikan, alat sewa, dan seterusnya. Subkon terdiri dari subkon A, subkon B, dan seterusnya. Persiapan terdiri dari pekerjaan, base camp, jalan kerja, dewatering, dan seterusnya. Overhead terdiri dari gaji, pegawai, honor, dan seterusnya. Rincian anggaran biaya upah dapat kita lihat seperti pada tabel. Rincian anggaran biaya bahan, rincian anggaran biaya material, rincian anggaran biaya alat, rincian anggaran biaya subkontrak. Bila harga sub sudah diatur sejak awal, maka budget dan harga sub sama. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.